Jika sebuah kitab suci benar-benar diturunkan oleh entitas yang menciptakan alam semesta, mengapa entitas tersebut tampak tidak tahu seperti apa bentuk rumah yang ia ciptakan sendiri? Pertanyaan ini bukan sekadar ejekan, melainkan sebuah observasi mendalam atas ketidaksesuaian antara apa yang kita temukan di dalam teks-teks kuno dengan realitas fisik yang kita tempati hari ini. Kita hidup di atas sebuah bola sferis yang melayang di ruang hampa. Namun jika kita menelusuri literatur yang diklaim sebagai wahyu dari Yang Maha Tahu, kita justru menemukan gambaran bumi yang lebih menyerupai piringan, hamparan permadani, atau daratan diam yang ditopang oleh tiang-tiang kokoh. Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan filosofis, kritis, dan edukatif dari sudut pandang skeptisisme ilmiah. Materi yang disampaikan mungkin bersinggungan dengan keyakinan dogmatis dan teologis tertentu. Kami menghargai kebebasan berkeyakinan, namun dalam ruang ini, kita akan meninjau klaim-klaim kosmologi agama melalui lensa logika, bukti empiris, dan sejarah perkembangan sains. Penonton diharapkan bijak dalam menyikapi narasi ini dengan pikiran terbuka. Ketidaksinkronan ini memicu sebuah dilema intelektual yang serius. Di satu sisi, para pembela iman seringkali berargumen bahwa bahasa agama adalah bahasa metafora atau bahasa yang menyesuaikan dengan pemahaman manusia pada zaman itu. Namun, argumen ini justru melemahkan klaim omniscience atau kemahatauan. Jika Tuhan tahu bahwa bumi itu bulat, mengapa Dia harus meminjam konsep kosmis masyarakat perunggu yang salah kaprah untuk menjelaskan ciptaannya? Mengapa tidak memberikan satu kalimat saja yang secara eksplisit menyatakan bahwa manusia mendiami sebuah bola yang berputar, sehingga di masa depan ketika sains membuktikannya, hal itu menjadi bukti tak terbantahkan atas kebenaran wahyu tersebut. Faktanya, sejarah menunjukkan bahwa manusia harus bertaruh nyawa dan menghadapi persekusi agama hanya untuk membuktikan sebuah fakta fisik yang seharusnya sudah tercetak jelas dalam kitab suci jika memang berasal dari Sang Pencipta. Mari kita lihat kosmologi dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Di sana, kita menemukan konsep rakia atau cakrawala yang digambarkan sebagai kubah padat yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Bumi digambarkan memiliki ujung-ujung atau 4 sudut dan berdiri di atas pilar-pilar yang mencegahnya goyah. Ini bukan sekedar diksi puitis, ini adalah deskripsi teknis dari kosmologi timur dekat kuno yang juga dianut oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Bagi mereka, bumi adalah piringan datar yang dikelilingi oleh samudra purba. Tidak ada satupun indikasi dalam teks-teks tersebut yang mengarah pada pemahaman tentang gravitasi atau bentuk planet yang bulat. Bahkan dalam Perjanjian Baru, terdapat narasi tentang iblis yang membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi untuk memperlihatkan semua kerajaan di dunia. Secara geometris, ini hanya mungkin terjadi jika bumi itu datar. Di atas bola, tidak ada gunung yang cukup tinggi untuk melihat sisi lain dari lengkungan planet. Begitu pula jika kita menoleh ke dalam tradisi Islam melalui pembacaan literal teks-teks klasiknya. Beberapa ayat dalam Al-Quran menggunakan istilah seperti firasya, hamparan, bisata, permadani, atau sutihat, didatarkan. Para penafsir modern seringkali melakukan senam akrobatik linguistik untuk mencocokkan kata-kata ini dengan konsep bumi bulat, dengan mengatakan bahwa hamparan itu relatif terhadap pandangan mata manusia. Namun, jika kita melihat catatan sejarah tafsir pada masa awal, para ulama klasik memahami ayat-ayat ini sebagaimana adanya. Bumi itu datar dan langit adalah atap yang dijaga. Ada pula kisah tentang Dzulkarnain yang mencapai tempat terbenamnya matahari dan menemukannya terbenam dalam mata air yang berlumpur hitam. Dari perspektif skeptis, narasi ini mencerminkan keterbatasan pengetahuan geografis manusia pada abad ke-7, bukan sebuah pengetahuan transenden yang melampaui zaman. Pindah ke wilayah timur, dalam kosmologi Hindu purba yang termaktub dalam Purana, bumi digambarkan sebagai piringan datar yang disebut Bhumandala. Di tengahnya terdapat Gunung Meru yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh samudra-samudra dari berbagai zat seperti susu dan madu.
Meskipun ada upaya modern untuk menafsirkan Bhumandala sebagai representasi galaksi atau dimensi lain, struktur aslinya sangat jelas menggambarkan geografi yang tidak nyata secara fisik. Hal yang sama ditemukan dalam kosmologi Tiongkok kuno yang percaya pada prinsip langit bulat, bumi persegi, Tian Yuan Di Fang. Bagi mereka, langit adalah kubah yang berputar di atas bumi yang statis dan berbentuk kotak. Pola yang konsisten muncul di sini, setiap agama menggambarkan bumi sesuai dengan batas cakrawala mata memandang dan pengetahuan budaya lokal saat itu. Jika agama-agama ini berasal dari sumber ilahi yang sama, mengapa deskripsinya berbeda-beda, namun semuanya kompak salah secara ilmiah? Kosmologi Buddhis yang tertuang dalam teks-teks Abhidharma juga terjebak dalam model dunia yang datar. Buddha memang memfokuskan ajarannya pada pembebasan penderitaan. Namun ketika berbicara tentang struktur alam semesta, teks-teks sucinya mengadopsi pandangan kosmologi India kuno. Dunia digambarkan sebagai sistem Cakravada, di mana terdapat Gunung Sineru, Meru, yang dikelilingi oleh 7 cincin pegunungan dan samudra luas. Di 4 arah mata angin, terdapat 4 benua besar, dan kita, umat manusia, dikatakan mendiami benua selatan yang disebut Jambudwipa. Jika Buddha memiliki mata dewa atau Dibba Cakhu yang mampu melihat menembus ribuan alam, mengapa beliau tidak pernah mengoreksi kesalahan mendasar bahwa bumi tempat manusia tinggal ini sebenarnya berbentuk bulat dan berputar? Mengapa pencerahan spiritual tidak mencakup pencerahan astronomis? Bagi kaum skeptis, jawabannya sangat sederhana. Pencerahan tersebut tetaplah terbatas pada kerangka pengetahuan budaya abad ke-5 sebelum Masehi. Klaim bahwa Buddha hanya menyesuaikan bahasa dengan pendengarnya adalah argumen yang kembali meminggirkan kejujuran demi menjaga kesucian. Jika seorang guru mengetahui kebenaran objektif namun tetap mengajarkan model yang salah, bukankah itu sebuah disinformasi? Di India, astronom matematikawan hebat seperti Aryabhata sebenarnya sudah menduga bahwa bumi itu bulat dan berputar pada porosnya sejak abad ke-5 Masehi. Namun, penemuan ilmiahnya seringkali diredam atau dianulir oleh para pemuka agama yang lebih memegang teguh deskripsi mitologis Purana. Sains membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa teks suci bisa salah secara faktual. Dan keberanian itu adalah komoditas yang sangat langka di bawah tekanan dogma agama, baik itu di bawah bayang-bayang inkuisisi Eropa maupun di bawah dominasi tradisi kasta di India. Kebenaran tentang bentuk bumi akhirnya menang bukan karena bantuan wahyu, melainkan karena manusia berhenti mencari jawaban di dalam kitab dan mulai melihat ke arah cakrawala dengan teleskop dan logika matematika. Ketidakmampuan teks agama untuk mendeskripsikan realitas fisik ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa pengetahuan tentang bumi bulat justru lahir dari pengamatan manusia, bukan dari bisikan wahyu? Bangsa Yunani kuno, seperti Pythagoras dan kemudian Eratosthenes, sudah mengetahui bumi itu bulat sejak ratusan tahun sebelum Masehi melalui pengamatan bayangan dan rasi bintang. Eratosthenes bahkan berhasil menghitung keliling bumi dengan akurasi yang luar biasa menggunakan trigonometri sederhana. Sangat menarik bahwa manusia dengan akal budinya bisa menemukan kebenaran ini, sementara institusi agama yang mengklaim memiliki jalur komunikasi langsung dengan Tuhan justru tertinggal di belakang, bahkan cenderung menghalangi penemuan tersebut. Mengapa bumi bulat baru benar-benar diterima secara luas setelah era Kopernikus dan Galileo di abad pertengahan akhir? Ini adalah babak paling kelam dalam sejarah hubungan antara iman dan sains. Selama berabad-abad, gereja di Eropa memegang teguh model geosentrisme Aristoteles dan Ptolemeus yang menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta yang diam. Model ini bukan hanya dianggap sebagai fakta sains saat itu, tetapi telah disucikan menjadi doktrin agama. Mengatakan bahwa bumi itu bulat dan bergerak mengelilingi matahari, bukan hanya dianggap salah secara ilmiah, tetapi juga dianggap sebagai bid'ah yang menghina kedudukan manusia sebagai pusat ciptaan Tuhan. Galileo Galilei
harus menghadapi inkuisisi dan berakhir sebagai tahanan rumah hanya karena ia mendukung pengamatan teleskopis yang membuktikan bahwa bumi bukanlah pusat segalanya. Penerimaan bumi bulat dan posisinya yang bukan merupakan pusat semesta bukan sekadar pergeseran koordinat dalam peta astronomi, melainkan sebuah luka narsistik yang mendalam bagi institusi agama. Selama milenia, narasi agama telah menempatkan manusia sebagai mahkota ciptaan yang berada di panggung utama, di mana Sang Pencipta mengawasi setiap gerak-gerik dari atas langit yang melengkung. Ketika Kopernikus mempublikasikan De Revolutionibus Orbium Coelestium dan kemudian diperkuat oleh pengamatan teleskopis Galileo, mereka tidak hanya menggeser bumi dari pusat, tetapi mereka secara simbolis mengusir Tuhan dari singgasananya yang berada tepat di atas kubah langit. Inilah alasan mengapa perlawanan itu begitu masif dan berdarah-darah. Jika bumi adalah bola yang berputar dan melayang, lalu di mana letak surga yang secara fisik selalu digambarkan berada di atas kepala? Jika bumi hanyalah satu dari sekian banyak planet, apakah manusia masih menjadi pusat perhatian ilahi? Keengganan agama untuk menerima bentuk bumi yang sebenarnya berakar pada ketergantungan teks-teks tersebut pada persepsi indrawi manusia yang terbatas. Bagi orang kuno, bumi memang terlihat datar sejauh mata memandang, dan matahari memang tampak bergerak melintasi langit. Agama, alih-alih memberikan pengetahuan yang melampaui pengamatan kasar manusia, justru mengabadikan ilusi optik ini ke dalam hukum-hukum suci. Hal ini memunculkan sebuah paradoks yang menggelitik bagi kaum skeptis. Jika sebuah kitab diklaim sebagai petunjuk hidup sepanjang masa, mengapa ia gagal dalam ujian paling dasar mengenai geografi rumahnya sendiri? Jika Sang Pencipta memang ingin berkomunikasi dengan umat manusia, dia bisa saja menyatakan dengan gamblang bahwa bumi adalah sferoid pepat yang memiliki gaya tarik atau gravitasi, bukan malah menggunakan metafora tentang bumi yang dibentangkan atau dipaku dengan gunung-gunung agar tidak berguncang. Sejarah mencatat bahwa sains tidak pernah benar-benar menang dalam debat melawan agama secara instan. Yang terjadi adalah sebuah proses mundur yang teratur dari pihak otoritas agama. Ketika bukti-bukti sains sudah terlalu kuat untuk dibantah, seperti foto-foto dari misi Apollo atau data satelit modern, muncullah fenomena yang kita kenal sebagai konkordisme atau cocok logi. Para pemuka agama mulai menggali kembali teks-teks kuno mereka, mencari-cari akar kata yang bisa dipelintir maknanya agar seolah-olah sudah meramalkan penemuan sains tersebut. Kata yang dulunya diartikan hamparan, tiba-tiba diklaim bermakna telur burung unta atau sesuatu yang melingkar. Namun, bagi mata yang skeptis, ini adalah bentuk ketidakjujuran intelektual. Jika makna sains itu sudah ada di sana sejak awal, mengapa tidak ada ilmuwan agama yang menemukan hukum gravitasi atau keliling bumi sebelum para skeptis dan ilmuwan sekuler menemukannya melalui metode empiris? Ketidakhadiran deskripsi bumi yang bulat dalam kitab suci juga meruntuhkan klaim bahwa agama adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Kita harus mengakui sebuah fakta yang pahit bagi para apologet. Ilmu pengetahuan tentang bentuk bumi maju bukan karena bantuan wahyu, melainkan karena manusia berani meragukan wahyu tersebut. Kepler harus menggunakan matematika yang rumit untuk memetakan orbit elips, dan Newton harus merumuskan hukum gravitasi universal untuk menjelaskan mengapa kita tidak jatuh dari bola yang berputar ini. Semua pencapaian intelektual ini dilakukan tanpa bantuan satu ayat pun. Sebaliknya, ayat-ayat tersebut seringkali dijadikan batu sandungan. Bahkan hingga hari ini, sisa-sisa dari penolakan religius ini masih hidup dalam gerakan bumi datar modern, yang anehnya hampir selalu berakar pada pembacaan literal kitab suci. Mari kita bedah lebih dalam mengenai klaim yang Maha Tahu. Jika kita berasumsi bahwa pencipta alam semesta itu ada dan dia menulis sebuah buku, maka buku itu seharusnya tidak mengandung kekeliruan faktual. Kesalahan dalam mendeskripsikan bentuk bumi bukan sekedar kesalahan teknis kecil. Itu adalah kesalahan fundamental yang menunjukkan bahwa penulis teks tersebut tidak memahami sistem tata surya. Klaim bahwa bahasa Tuhan harus menyesuaikan dengan budaya manusia adalah argumen yang lemah. Kita bisa menjelaskan konsep bumi bulat kepada anak kecil tanpa harus berbohong bahwa bumi itu datar. Jika manusia saja bisa melakukan itu, mengapa entitas yang maha kuasa tidak bisa?
Kegagalan ini menunjukkan bahwa teks-teks agama lebih mungkin merupakan produk kebudayaan manusia pada masanya yang mencerminkan ketakutan, harapan, dan keterbatasan pengetahuan nenek moyang kita, bukan pesan dari luar angkasa. Mengapa bumi bulat baru benar-benar diterima di abad pertengahan? Karena pada titik itulah otoritas gereja dan institusi agama mulai kehilangan cengkraman mutlaknya terhadap kebenaran fisik. Renaissance dan era pencerahan memungkinkan manusia untuk meletakkan pengamatan di atas iman. Sebelum era ini, mengamati bahwa bumi itu bulat atau bergerak adalah sebuah tindakan bunuh diri sosial. Ilmu pengetahuan membutuhkan kebebasan untuk melakukan kesalahan dan kebebasan untuk menantang otoritas. Agama, di sisi lain, menuntut kepatuhan pada teks yang tidak boleh diubah. Ketika dua kekuatan ini berbenturan, sains membutuhkan waktu ratusan tahun untuk meruntuhkan tembok persepsi yang dibangun oleh dogma. Kita harus menghargai keberanian mereka yang berani berkata, tetapi bumi itu bergerak, meskipun diancam dengan hukuman bakar. Mari kita masuk ke bagian terdalam dari perdebatan ini, konsekuensi logis dari kegagalan teologis ini. Jika sebuah sistem kepercayaan terbukti salah dalam mendeskripsikan realitas fisik yang bisa kita lihat, sentuh, dan ukur, seperti bentuk bumi, bagaimana mungkin kita bisa mempercayai klaim-klaimnya mengenai realitas metafisik yang tidak bisa diverifikasi? Ini adalah prinsip dasar dalam skeptisisme. Falsus in uno, falsus in omnibus. Salah dalam satu hal, patut dicurigai dalam segalanya. Jika Sang Pencipta tidak tahu bahwa bumi yang ia buat adalah bola, maka klaim tentang surga, neraka, dan kehidupan setelah mati menjadi sangat meragukan. Bukankah lebih masuk akal untuk menyimpulkan bahwa surga dan neraka juga hanyalah produk imajinasi manusia yang sama terbatasnya dengan bayangan mereka tentang bumi yang datar? Kegagalan agama dalam memberikan gambaran bumi yang akurat sebenarnya memberikan kita pelajaran berharga tentang sifat dasar wahyu. Wahyu dalam banyak hal tampak seperti fosil pemikiran dari zaman di mana teks tersebut ditulis. Ketika teks tersebut mengatakan bumi tidak akan goyah, itu karena orang-orang pada milenia pertama tidak bisa merasakan rotasi bumi yang mencapai 1.600 km per jam. Ketika teks tersebut berbicara tentang matahari yang tenggelam di lumpur, itu karena pengembara kuno hanya melihat cakrawala sebagai batas fisik dunia. Masalah muncul ketika otoritas agama mencoba membekukan pengetahuan purba ini dan memaksakannya sebagai kebenaran abadi. Ketertinggalan ini menciptakan jurang pemisah antara iman dan akal budi yang semakin hari semakin melebar. Sains terus memperbaharui dirinya dengan data baru, sementara agama seringkali terjebak dalam upaya melelahkan untuk menafsirkan ulang kata-kata lama agar tetap relevan. Kita juga harus menyoroti bagaimana perubahan pemahaman ini mengubah posisi manusia dalam kosmos. Saat bumi dianggap datar dan berada di bawah kubah langit, manusia merasa sangat penting. Kita adalah pusat perhatian, dan Tuhan berada tepat di atas sana, hanya beberapa kilometer jauhnya. Namun setelah Galileo dan Kopernikus, dan kemudian diperkuat oleh penemuan bahwa bumi hanyalah sebuah titik biru pucat di tengah galaksi yang luas, rasa penting itu runtuh. Agama melawan fakta bumi bulat karena mereka takut akan ketidakberartian. Menjadi bagian dari sebuah bola yang melayang di ruang hampa yang tak berujung jauh lebih menakutkan daripada menjadi penghuni sebuah hamparan stabil di bawah perlindungan ilahi. Namun, bagi seorang skeptis, justru disitulah letak keindahannya. Kita tidak lagi membutuhkan dongeng tentang pilar-pilar bumi untuk merasa aman. Kita memiliki pemahaman tentang gravitasi yang jauh lebih megah dan nyata. Mengapa kita harus menunggu sampai abad pertengahan akhir untuk menerima kebenaran ini secara massal? Jawabannya adalah karena kekuasaan. Pengetahuan adalah ancaman bagi mereka yang mendasarkan otoritasnya pada dogma yang tidak boleh dipertanyakan. Ketika gereja atau institusi agama lainnya memonopoli kebenaran, mereka secara efektif menghentikan rasa ingin tahu manusia. Mereka menciptakan sebuah lingkungan di mana bertanya adalah dosa dan meragukan adalah pengkhianatan. Penemuan bumi bulat melalui metode ilmiah adalah momen fajar bagi kemanusiaan, di mana kita akhirnya berani mengatakan bahwa kebenaran tidak turun dari langit dalam bentuk teks yang kaku, melainkan ditemukan di permukaan bumi dan di kedalaman bintang-bintang melalui pengamatan yang jujur. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang tak terelakkan.
Jika agama memang berasal dari entitas yang maha tahu, ia seharusnya menjadi pemangku jalan bagi sains, bukan menjadi penghambat yang terus-menerus dikoreksi oleh sains. Fakta bahwa setiap klaim ilmiah dalam kitab suci akhirnya harus tunduk pada bukti empiris membuktikan bahwa agama adalah upaya manusia untuk memahami Tuhan, bukan pesan Tuhan untuk memahamkan manusia. Kita hidup di era di mana kita tidak lagi perlu berpura-pura bahwa deskripsi kuno itu akurat. Kita bisa menghargai teks-teks tersebut sebagai warisan budaya dan sastra. Namun, menjadikannya sebagai standar sains adalah sebuah kemunduran intelektual. Bumi adalah bola. Ia berputar, dan ia tidak membutuhkan tiang atau hamparan ajaib untuk tetap berada di orbitnya. Kebenaran tidak takut akan pertanyaan. Hanya kebohongan dan dogma yang rapuh yang membutuhkan perlindungan dari skeptisisme. Jika keyakinan Anda goyah hanya karena sebuah fakta geografis, mungkin yang perlu diperbaiki bukan fakta ilmiahnya, melainkan fondasi dari keyakinan tersebut. Kita harus berani menerima bahwa nenek moyang kita bisa saja salah, dan bahwa para penulis kitab suci hanyalah manusia biasa yang terikat oleh keterbatasan zaman mereka. Menjadi skeptis bukan berarti membenci agama, melainkan mencintai kebenaran lebih dari sekedar kenyamanan sebuah ilusi. Kita lebih memilih untuk hidup di atas bola yang nyata daripada di atas hamparan yang palsu. Terima kasih telah menemani perjalanan berpikir kita hari ini. Di dunia yang seringkali bising dengan klaim-klaim tanpa bukti, keberanian untuk meragu adalah sebuah kekuatan. Kita tidak perlu menjadi bagian dari kerumunan yang menelan mentah-mentah narasi lama hanya karena ketakutan atau tradisi. Di sini, kita merayakan nalar dan membedah kenyataan dengan kepala dingin. Jika Anda merasa diskusi seperti ini penting untuk terus disuarakan di tengah kepungan dogma, mari bergabung bersama kami. Saya dari Silent Majority mengajak Anda untuk terus mempertanyakan segala hal, karena kebenaran sejati tidak akan pernah hancur hanya karena diuji. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menghargai perspektif kritis, bagikan kepada mereka yang berani berpikir, dan subscribe ke channel Silent Majority untuk naskah-naskah tajam dan diskusi mendalam lainnya. Karena terkadang, suara yang paling tenang adalah suara yang paling jujur. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah skeptis dan tetaplah rasional.